Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu IKUPI Komisariat EPIPS yang hari ini mengadakan kegiatan webinar dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional yang ke-77 di tahun 2022. Sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah, tentu banyak sekali isu-isu pendidikan atau isu-isu aktual yang mesti kita dalami, diskusikan bersama, sehingga kita akan mendapatkan sebuah informasi baru, sebuah langkah-langkah baru, sebuah solusi baru dalam meningkatkan mutu layanan khususnya kepada anak didik kita. Di webinar kali ini, kita berdiskusi tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka antara harapan dan kenyataannya. Sahabat semua, terutama sahabat pendidik, setiap yang baru tentu ada resistensi, dan setiap yang baru tentu ada yang punya atensi proaktif untuk menyambut kedatangannya. Termasuk implementasi kurikulum merdeka adalah satu kurikulum baru yang banyak disambut para guru, dan tentu juga ada yang sejumlah guru masih berdiskusi tentang kurikulum ini. Kurikulum merdeka mengajak kepada semua guru untuk melakukan recovery pada saat kita 2 tahun lebih dihantam oleh pandemi. Tentu ada yang terjadi, ada chaos di dunia pendidikan kita, dalam bahasa yang populer adalah learning loss, ya, sehingga kita sangat ketakutan kalau anak didik kita mengalami loss belajar gara-gara pandemi. Maka kurikulum merdeka hadir untuk menjadi tawaran, ya, agar proses pembelajaran benar-benar beradaptasi sesuai dengan tuntutan zamannya. Kurikulum merdeka di lapangan faktanya tentu tidak mudah dan tidak seragam ditangkap oleh para guru. Maka ada beberapa spirit yang diinginkan oleh kurikulum merdeka, diantaranya adalah bahwa proses pembelajaran di era pandemi, era pasca pandemi, dan di era 4.0 ataupun di era 5.0 society ini harus benar-benar berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian kurikulum merdeka menekankan tentang pentingnya proyek pembelajaran yang kolaboratif, di mana proyek pembelajaran kolaboratif men-setting setiap anak didik, mendorong setiap anak didik untuk melakukan proses pembelajaran bersama, di mana di situ ada 2 kekuatan yang mesti dikembangkan. Yang pertama kekuatan soft skill, dan yang kedua adalah hard skill. Nah, tentu ini sangat mainstream, tetapi penekanan di dalam proyek kolaboratif itu betapa pentingnya setiap anak didik benar-benar untuk memberikan atau berekspresi secara merdeka, agar si anak antara satu dan yang lainnya dengan sejumlah mata pelajaran bisa mengeksplorasi, sehingga kemampuan akademik dan kemampuan non-akademiknya benar-benar bertumbuh. Kurikulum merdeka lebih menekankan tentang bagaimana idealnya sebuah proses, bukan hanya idealnya sebuah hasil proses belajar. Kemudian kurikulum merdeka menghendaki setiap anak didik itu mampu, ya, ditangani secara personal terutama. Maka diagnostik awal atau pengenalan terhadap setiap anak didik di kurikulum merdeka ini benar-benar sangat-sangatlah penting dan mendasar. Jadi proses pembelajaran tidak harus identik dengan klasikal semata, tetapi proses pembelajaran lebih identik dan lebih dominan bagaimana anak didik dilayani secara personal, sehingga potensi setiap anak didik benar-benar dapat dilayani. Nah, bagaimana kemudian di lapangan? Di lapangan masih terjadi pro kontra, masih terjadi perbedaan sudut pandang, masih terjadi perbedaan pemahaman tentang apa sih sebetulnya yang mau diinginkan atau yang diharapkan oleh kurikulum merdeka. Sahabat semua, setidaknya proses pembelajaran yang berdiferensiasi, proses pembelajaran kolaboratif, proses penguatan akademik dan non-akademik, serta pentingnya proses, ya, daripada hasil, ini lebih mengemuka di dalam kurikulum merdeka. Dan kurikulum merdeka ini juga
mengajak para guru, mengajak semua entitas pendidikan untuk benar-benar meminimalisir tentang hadirnya 3 dosa besar di dunia pendidikan. Yang pertama adalah kekerasan seksual, radikalisme, dan intoleransi. Maka kurikulum Merdeka harus memberikan ruang yang sangat konstruktif, edukatif, yang memberikan kebebasan kepada anak untuk benar-benar menikmati suasana sekolah, suasana proses pembelajaran, suasana pertemanan, dan jadikan sekolah sebagai benar-benar taman bermain untuk mengembangkan karakter dan mengembangkan akademiknya. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kebetulan pada hari ini ada 2 acara yang harus diikuti, dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan tayangan singkat ini setidaknya memberikan warna dan bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.